Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar, melanjutkan dengan materi yang pertama tadi. Untuk materi yang kedua, di sini kita akan membahas masalah instalasi. Karena kemarin kita sudah berfokus pada penjelasan di dalam framework Y2, di sini kita untuk instalasinya sendiri, kita akan membahas tentang instalasi dari framework Y2. Nah, di sini sebenarnya dari instalasi Y2 sendiri ini banyak sekali metode yang bisa digunakan. Bisa langsung download filenya ataupun nanti ada beberapa metode yang nantinya bisa kita bahas. Kemudian untuk instalasi, nah di sini ada dua cara untuk menginstalasi Y2 framework. Di sini bisa mengcopy dari template. Nanti kita bisa cari di website resmi dari Y2 untuk template-nya sendiri, dan juga nanti kita bisa mendapatkan file WinRAR-nya nantinya, dan kita bisa ekstrak framework tersebut ke dalam direktori yang kita inginkan. Kemudian untuk yang kedua, caranya adalah menggunakan Composer. Ini ada aplikasi pihak ketiga, yaitu Composer. Di Composer ini adalah semacam package management atau manajemen paket, aplikasi manajemen paket untuk PHP. Nah, di sini bisa didapatkan melewati Composer. Kemudian di sini ada dua jenis template, yaitu untuk Y2, yaitu ada basic template dan juga advanced template. Nah, untuk yang advanced template sendiri ini nanti beda dengan yang basic, karena nanti untuk front end dan back end di advanced ini nanti akan dipisah. Kemudian untuk instalasi basic template ini nanti pastikan sudah memiliki web servernya ya, atau Apache. Di sini biasanya menggunakan Apache, atau nanti kalau misalnya menggunakan Nginx ada, bisa menggunakan Nginx. Kalau misalnya menggunakan Windows, biasanya orang-orang menggunakan SAM, bisa digunakan itu satu paket sekaligus dengan database-nya. Kemudian download file template-nya di Y2 Framework dan kemudian ekstrak hasil download-nya. Kemudian nanti juga ada beberapa validation key yang perlu diisi juga nanti untuk dalam hal encrypting data. Kemudian instalasi selesai, nanti bisa langsung diakses melalui direktori yang sudah disimpan tadi. Kemudian untuk instalasi advanced template sendiri sebenarnya hampir sama dengan basic template, hanya saja di sini ada beberapa tambahan-tambahan, yaitu nanti berupa aplikasi webnya nanti terpisah antara front end dan juga back end. Nah, di sini nanti bisa diakses di dua URL yang sudah disiapkan. Kemudian untuk instalasi menggunakan Composer, di sini nanti kita akan langsung coba praktekkan untuk instalasi Composer. Di Composer ini lebih sederhana, bisa dibilang lebih sederhana karena nanti Composer tinggal typing saja, nggak perlu sampai kita searching di internet, kemudian download, kemudian ekstrak, kemudian nggak perlu, kita cukup typing di command prompt saja, dan juga nanti akan langsung paket-paket tersebut akan terdownload di desktop yang kita miliki. Yang pertama, menginstal Composer. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, Composer ini merupakan aplikasi untuk manajemen paket ya. Nah, di sini nanti untuk Windows Composer tinggal cari saja untuk di Google mengenai file exe instalannya untuk Composer. Kalau misal Anda menggunakan Linux, nanti bisa menggunakan langsung dari command prompt-nya, atau nanti diisi URL di suatu web yang menyediakan instalasi dari Composer. Kemudian menginstalasi Composer Asset Plugin, nanti di Composer-nya juga perlu ada asset plugin-nya, tapi untuk di Composer sekarang asset plugin ini sepertinya sudah tidak diperlukan lagi, karena bisa langsung bisa langsung untuk Composer 2 bisa langsung mendapatkan plugin-plugin tersebut. Kemudian untuk buat open di GitHub, di sini nantinya untuk jika ingin melakukan menyimpan data tersebut di dalam version control, di sini contohnya ada GitHub. Di sini bisa sign in pada web GitHub, kemudian personal access token, dan nantinya untuk melakukan updating version akan lebih mudah. Kemudian untuk menginstal Y2-nya nanti sama seperti yang tadi, nanti disesuaikan juga dengan token yang sudah ada di GitHub. Untuk requirement-nya sebenarnya dari Y sendiri, requirement-nya
nggak terlalu mulu-mulu ya, nggak terlalu ribet. Untuk requirement-nya sendiri sebenarnya cukup untuk ada PHP version yang di atas 5,4. Kalau sekarang ada PHP 8 itu juga bisa dipakai. Walaupun perubahannya cukup mayor juga di PHP 8, tapi lebih disarankan menggunakan PHP yang terbaru. Ini untuk yang saya coba PHP 7 dan itu masih working well. Jadi harusnya untuk PHP 7 bisa 7.4 itu masih bisa bekerja dengan baik. Kemudian untuk struktur direktorinya sendiri kurang lebih seperti ini. Nanti di sini ada aset. Aset nanti itu isinya semua aset-aset yang dimasukkan di dalam folder tersebut. Nah, ini adalah keuntungan dari framework sendiri. Kalau misalnya di framework, folder-foldernya sudah ditentukan oleh pihak developer dari sehingga untuk kegiatan development di aplikasinya nantinya akan lebih mudah karena sudah dirancangkan untuk folder-folder yang seharusnya ditaruh di mana seperti itu. Untuk controller di sini nantinya juga berisi dengan controller. Untuk vendor di sini berisi dengan paket-paket eksternal atau paket-paket dari Y2-nya sendiri. Jadi di sini untuk framework Y2 sendiri kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada beberapa paket yang juga harus diinputkan dalam Y2. Nah, semuanya nanti akan masuk ke dalam vendor. View ini nanti adalah untuk front end tampilannya. Jadi tampilan dari aplikasi web nantinya semuanya di-coding via view. Untuk webnya di sini adalah lebih ke arah routing datanya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba latihannya di sini bagaimana kita menginstal dengan Composer Advanced dengan nama MyMart. Ini saya sudah siap untuk command prompt saya. Di sini untuk command prompt saudara-saudara bisa menggunakan command prompt yang sesuai dengan yang biasanya dipakai di dalam VS Code bisa, di command prompt bawaan dari Windows bisa. Di sini saya menggunakan apa ini namanya Mobile Extreme. Mobile Extreme ini enaknya bisa menggunakan beberapa tab sekaligus di dalam satu Windows. Jadi itu lebih sederhana, tidak perlu banyak tab digunakan. Nah, untuk instalasinya sendiri kita akan menggunakan Composer. Kan dulu komposernya ada di dalam komputer saudara-saudara sekalian. Nah, untuk mengecek apakah komposernya ada, kita bisa melakukan pengecekan dengan komposer main-v. Kalau misalnya keluar dengan data-data seperti di atas, maka nantinya kita sudah bisa pastikan bahwa komposer tersebut sudah terinstall di dalam perangkat saudara. Terus kemudian untuk instalasinya sendiri, kita akan menggunakan sintak seperti ini. Jadi Composer create project di sini adalah create project, prefer disk. Prefer disk di sini adalah maksudnya adalah version yang terbaru. Nah, untuk versi yang terbaru apa? Dari Ysoft, berarti aplikasi Y2-nya. Nantinya kita akan mengambil suatu paket jadi kita akan mengambil sebuah paket dari Composer, suatu project baru, yang nantinya versi yang terbaru prefer disk, bukan versi terbaru, versi yang stabil. Kita ambil dari versi yang stabil, kemudian Ysoft garing Gina. Ysoft ini adalah vendor pembuatnya. Y2 App Advanced di sini adalah paket yang mau kita ambil. Jadi kalau misalnya kita menggunakan paket Advanced, kita bisa menggunakan Y2 App Advanced. Kalau misalnya kita mau menggunakan paket Basic, kita bisa menggunakan Y2 App Basic. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah nama dari project yang ingin kita buat. Jadi kalau misalnya tadi seperti di contoh menggunakan apa tadi, MyMart ya. Kalau misalnya di MyMart, ini MyMart. Ini nantinya dari Composer akan melakukan downloading dari paket yang diperlukan untuk Y2 itu sendiri. Nah, di sini kan ada beberapa tampilan logging, Symfony dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah paket-paket di luar paket-paket eksternal yang diperlukan untuk menjalankan Y2, Sebastian, PHP unit dan lain sebagainya. Nah, itu nantinya merupakan paket-paket eksternal yang digunakan dalam satu kesatuan Y2 dalam framework yang akan digunakan untuk melakukan development. Nah, di sini ada beberapa proses untuk installing masing-masing paketnya, lebih ke arah konfigurasi paket dan juga download paket di direktori yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, untuk instalasinya sendiri di sini memang sedikit memakan waktu, tapi tidak sampai lama, mungkin sekitar 3 menit tergantung dengan koneksi dan juga perangkat saudara. Nah, nantinya jika instalasi sudah selesai, nanti akan
kembali ke tampilan yang seperti ini. Jadi di sini kalau misalnya ada suatu notifikasi masalah warna merah atau lain sebagainya, di situ berarti ada permasalahan di dalam uh, PHP dari komputer saudara. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah seperti ini, berarti sudah bisa digunakan seperti itu. Nantinya untuk nama foldernya di sini sesuai dengan variabel terakhir yang dimasukkan ke dalam ke dalam komen tadi. Kalau misal tadi kita komennya kita menggunakan MyMart, berarti nanti kita bisa masuk ke dalam direktori MyMart di sini. Nah, ketika kita lihat di sini, nah di sini untuk direktorinya sudah sama seperti yang tadi dan siap dijalankan. Saya rasa sekian dulu untuk panduan antara instalasi dari Y2-nya, framework Y2. Untuk tutorial berikutnya, silakan untuk menuju ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.